Halo Bangkapos People, ketemu lagi di program Bangkapos Membangun Desa. Sebelum itu, ada baiknya untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Bangkapos ya, biar tahu banyak dan tahu lebih informasi-informasi terupdate seputar Bangka Belitung. Pada edisi program Bangkapos Desa Membangun kali ini, yang bekerja sama dengan DPC Abdesi Kabupaten Bangka, kita akan mengajak kamu semua mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, lebih tepatnya di Desa Kapuk. Perjalanan menuju ke Desa Kapuk yang ditempuh melalui jalur darat dari Kota Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Di Desa Kapuk, tim Bangkapos akan mengajak pemirsa berinteraksi dengan kepala desa berikut jajarannya perihal rencana dan program apa saja yang akan dilakukan pihak pemerintah desa dalam membangun aktivitas yang sehat dan produktif demi mengangkat derajat perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu, kita juga akan melihat aktivitas warga di bidang usaha kreatif masyarakat, yaitu pandai besi. Berinteraksi dengan ketua Gapoktan yang juga sebagai petani cabai, hingga melihat aktivitas di perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dan badan usaha milik desa atau BUMDes berikut unit-unit usahanya. Penasaran bukan? Seperti apa sih nantinya? Daripada penasaran, mari ikuti tim Bangkapos dalam program Desa Membangun di Desa Kapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Effendi, Kepala Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah kita berinteraksi dengan kepala desa, tim Bangkapos kemudian bersama sekretaris desa beranjak ke bengkel pandai besi usaha kreatif masyarakat milik warga untuk melihat proses pembuatan alat-alat yang biasa digunakan untuk bertani dan berkebun. Selain dibeli oleh warga yang berprofesi sebagai petani di desanya, terkadang mereka membuatkan pesanan dari luar desa juga loh, mulai dari desa-desa tetangga hingga sampai ke desa-desa di Kabupaten Bangka Barat. Wow, mantap! Beranjak dari usaha kreatif masyarakat, tim Bangkapos kemudian diajak untuk melihat aktivitas perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Terletak di sekitar areal rumah ibadah dan bersebelahan dengan sekolah usia dini, menjadikan perpustakaan ini sebagai lokasi yang strategis dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung, utamanya bagi anak-anak dan remaja. Mempekerjakan 2 orang operator yang bertugas untuk menyusun dan mendata buku-buku di rak yang ada, maupun menginput data-data buku tersebut dengan lengkap dan presisi ke dalam database di komputer. Di perpustakaan ini juga, yang bernama Cipta Karya ini, tersedia beragam buku yang layak dan inspiring untuk dibaca. Mulai dari cerita anak-anak, buku panduan mata pelajaran sekolahan, sejarah nasional, keagamaan, menu masakan, hingga tentang teknologi. Selain membaca buku di sini, kita juga akan disuguhi layanan internet, karena pemerintah desa sudah menyediakan layanan Wi-Fi untuk para pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangkapos dimanapun Anda berada. Baiklah, di sini inilah perpustakaan Cipta Karya di Desa Kapuk, yang mana perpustakaan ini telah dibangun sejak 2016 dan mulai aktif sejak tahun 2017 awal. Dan pengadaan baik itu dari buku, fasilitas, dan berbagai hal yang ada di sini diadakan secara berkala dari tahun 2017, 18, 19, dan sampai sekarang 2021. Dan setiap tahun pun kita dari pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran untuk operasional dari perpustakaan Cipta Karya Desa Kapuk ini.
Dan juga di tahun 2019 kami juga telah mendapatkan undangan dari Perpustakaan Nasional, yang mana dalam hal ini untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana program tersebut merupakan dilaksanakan dengan 3 jalan. Yang pertama yaitu pelibatan masyarakat, yang kedua strategi pemberdayaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah advokasi dengan jalan lobby, kemitraan, dan promosi. Jadi dari 2019 program transformasi tersebut telah dimulai dan sampai sekarang. Namun di masa pandemi ada sedikit kendala, namun tidak menyurutkan semangat dari masyarakat untuk datang ke perpustakaan dalam hal mencari referensi, baik itu untuk praktis di kehidupan berumah tangga maupun untuk kebutuhan pendidikan. Baiklah, ini merupakan koleksi dari perpustakaan ini, banyak sekali, lebih ribuan judul, dan ribuan judul itu terdiri dari ribuan eksemplar juga, dan karya-karyanya lengkap dari 000 karya umum di DDC itu dan sampai ke 900, baik itu tentang sejarah, geografi, keagamaan, dan kesusastraan. Mari kita lihat. Ini ilmu-ilmu sosial kode 300, ini karya umum kode 00, ini ilmu terapan atau teknologi 600 berisi kesehatan, ekonomi, perikanan, pertanian, dan lain-lain yang bersifat terapan di rumah-rumah. Ini ada 700, kode 700 untuk seni, hiburan, dan olahraga. Nah, ini rak untuk ensiklopedi dan referensi berisi isi kamus, ensiklopedi, sejarah segala macam, dan berbagai hal yang masuk dalam ranah ensiklopedi dan referensi. Bisa dilihat, ini juga kamus-kamus masuk di kategori di sini, ensiklopedi di sini. Ini kode 200 untuk agama. Dan ini kode 800 kesusastraan, sastra, novel, puisi, dan segala macam, motivasi-motivasi. Dan ini ada sejarah dan geografi untuk kode 900. Oke, demikian kumpulan koleksi, dan nanti kedepannya secara berkala akan kita laksanakan pengadaan buku berlanjut untuk kedepannya. Baiklah, ini salah satu pekarangan di perpustakaan ini. Selain membaca di dalam ruangan, kita juga mengadakan tema konsep outdoor, dan anak-anak ataupun masyarakat bisa membaca di luar dari perpustakaan ini. Ini ada pelindungnya juga, ada tempat duduk, dan luas juga lumayan untuk membaca. Baiklah, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita pada siang hari ini di Perpustakaan Cipta Karya Desa Kapuk, dan kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Wajar saja kalau perpustakaan ini dinobatkan sebagai salah satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mantap kan? Setelah dari usaha kreatif masyarakat dan perpustakaan desa, tim Bangka Pos berkesempatan pula untuk melihat salah satu perkebunan cabai milik Ketua Gapoktan yang ada di Desa Kapuk. Di sini, selain luas, pohon-pohon cabai yang ditanam juga tertata dan terawat dengan sangat baik oleh pemerintah desa. Keberadaan para petani hortikultura diharapkan dapat ikut serta menjadi agen perubahan perekonomian dan pembangunan desa dengan ikut memanfaatkan potensi perkebunan yang ada serta potensi lain yang ada. Oke, pemirsa Bangka Pos, kita sedang berada di kebun cabai yang luasnya luar biasa. Ini adalah kebun cabai kelompok tani Mawar, atas nama Bapak Ibnu. Beliau ini luar biasa, bahkan sebagai kami dari Pemdes Kapuk ikut senang ingin ikut jadi contoh
luar biasa. Bapak Ibnu ini adalah petani yang sukses, yang hebat, yang menjadi panutan di Desa Kapuk. Baik, langsung saja kita temu sama beliau, Bapak Ibnu. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, inilah Permisa Bangka Pos, Bapak yang saya bilang yang luar biasa, Bapak Ibnu. Ya begini Pak, sedang bagaimana menurut Bapak prospek cabai ini Pak? Oh, alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya pihak pemerintah desa pas kita lagi tanam cabai. Jadi gini Pak, dari dulu sebenarnya kita ini nggak teminat tanam cabai, tapi berhubung kalau kita ngelihat orang-orang petani cabai itu asal nanam cabai sedikit aja sudah beli motor, bisa ke sekolah anak, jadi kita termotivasi. Jadi alhamdulillah pertama-tamanya kita tanam sedikit dulu, akhirnya lama-kelamaan pengalaman kita bertambah, luas lahan kita juga bertambah. Alhamdulillah kita juga saat ini sudah menanam sebanyak 3.000 lebih batang. Alhamdulillah dengan kita menggunakan pupuk organik, inilah hasilnya. Insya Allah kalau panen nanti bisa lumayan. Mari kawan-kawan khususnya di Desa Kapuk, bila perlu kawan-kawan sebabel kita berlomba-lomba untuk menanam cabai. Insya Allah dengan tanam cabai kita bisa membahagiakan keluarga, bisa nyengkolahkan anak. Insya Allah bisa kita naik haji ke Mekah nantinya insya Allah. Sebelumnya Bapak menanam apa Pak? Jadi sebelum kita nanam cabai ini dulu awalnya kita tanam timun. Dari timun kita tanam pare. Dari pare kita beralih ke terong. Dari terong terus ke cabai. Ternyata di antara semua jenis tanaman itu yang sangat membantu dan memuaskan hasil hanya tanam cabai. Alhamdulillah dengan kerja keras kita dengan modal sedikit, inilah Bapak lihat sendirilah hasilnya. Insya Allah memuaskan. Ini rencana panennya kapan Pak? Insya Allah seminggu lagi kita mulai panen. Ini kira-kira panennya kisaran berapa nanti Pak kalau panen pertama ini? Oh, ini panen pertama Pak ya. Biasanya kalau kita lihat sisi buahnya ini bisa 2 sampai 4 ton untuk buah pertama. Jarak ini dari buah pertama kedua itu biasanya 2 bulan udah panen lagi Pak. Itu tergantung petaninya bagaimana. Kalau pemupukannya lancar, lancar juga dia berbunga. Jenisnya kita ini lolai lokal. Bagaimana Pak caranya kiat-kiat supaya kita jadi petani sukses? Alhamdulillah. Untuk pertamanya jelasnya lokasi. Kedua pengalaman. Bagi kita kurang pengalaman itu, nanti kawan-kawan bertanya aja ke yang lebih memahami di bidang sektor pertanian, khususnya cabai ini. Terakhir, kita semua akan melihat perkembangan dari badan usaha milik desa atau BUMDes milik Desa Kapuk. Selain perkebunan sawit, BUMDes yang bernama Karya Maju juga mengusahakan unit-unit lainnya seperti berkamar, pangkalan gas LPG 3 kg, layanan briling, dan toko pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Salim, selaku Direktur BUMDes Karya Maju Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Unit perkebunan atau usaha BUMDes Karya Maju, pertama kebun sendiri, kebun sawit. Kedua toko. Ketiga unit lainnya pupuk saprodi. Keempatnya masalah ini gas LPG. Ada 4 unit. Alhamdulillah sekarang kebun berjalan dengan baik. Ini selama kita pegang 3 tahun, alhamdulillah inilah buktinya. Luas sawit ini kurang lebih 6 hektar. Berjumlah pohonnya 889 batang. Di sini ada 2 bagian kan ini. Bagian yang sawit kecilnya sekitar 2 hektar. Jadi total perkebunan ini sekitar 8 hektar. Yang 2 hektar itu berumur kurang lebih sekitar 1 tahun lebih lah. Jumlahnya sudah 300 batang. Harapan ke depan berarti lebih maju daripada sekarang. Ini sekarang
hasilnya rata-rata 8-9 ton per bulan. Secara teknis pekerjaannya dikerjakan oleh para unit, alhamdulillah sekarang. Jadi kita cukup bangga, inilah karya nyata kita. Jelasnya sebagai anak bangsa yang di desa, ini salah satu aset untuk mendukung. Karena kalau kebun ini berhasil, usaha berhasil, Kades bangga, pemerintah pun cukup bangga, itulah harapannya. Jadi kami ke depan harapannya tidak lain, lebih maju. Karena kami akan berakhir pada bulan Juni depan nih. Berarti peninggalan kami ini cukup lumayan baik, ya semoga lebih baik daripada kita-kita. Baiklah pemirsa Bangka Pos, sampai di sini dulu perjumpaan kita di edisi Bangka Pos Membangun Desa di Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman lebih untuk kita semua terhadap potensi dan keragaman yang dimiliki oleh desa-desa di Provinsi Bangka Belitung. Sampai ketemu lagi di desa-desa berikutnya dengan keseruan-keseruan dan hal-hal unik juga otentik lainnya. Maju terus desa-desa di Bangka Belitung. Salam Bangka Pos dan salam Desa Membangun.